Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ata Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala ya Rasulullah innahu laysa liqa'idun yaq'uduni fil masjid. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yukhrasa lahu fayusalli fi baitihi farakhasa lahu falamma balla wada'ahu qala hal tasma'un nida bis salah qala na'am qala fa'ajib atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah usikum wa nafsi bitaqullah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita. Tandanya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita, kita masih dipanggil untuk memenuhi panggilan yang agung, panggilan yang mulia, panggilan yang besar, yaitu panggilan salat Jumat secara berjamaah. Ini adalah salah satu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Masyarul muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jum'ah ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bersuruh untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah kamu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wadarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Tinggalkan sementara toko, tinggalkan sementara kantornya, tinggalkan sementara kesibukan-kesibukan yang mana membuat kita lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kalian mengetahui, yang demikian itu adalah lebih baik bagimu. Lebih baik, karena ini kita adalah salah satu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang datang di masjid untuk semata-mata menjalankan perintah Allah, yaitu salat Jumat secara berjamaah, ini bukan orang yang sembarangan. Ini orang pilihan. Di antara banyaknya kita punya saudara di luar sana, mungkin fisiknya lebih kuat daripada kita, kesehatannya lebih sehat daripada kita,
Tapi masalah urusan hidayah, urusan ketuk pintu hati, yaitu hambanya Allah Subhanahu wa taala, ini adalah urusan Allah. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat Jumat. Ini adalah pertanda kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Dan panggilan Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar kita memenuhi sholat Jumat. Bagaimana sholat 5 waktu pun sehari semalam kita pun jalankan. Bukan sekedar sholat Jumat. Bagaimana sholat 5 waktu pun kita pegang, kita jalankan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi tidak bisa diundur. Kecuali orang-orang yang sakit atau orang-orang yang uzur, yang sudah tua tidak dapat kuat datang ke masjid. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gunakan kesehatan ini sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk kita pegang bukan sekedar sholat Jumat, tapi bagaimanapun sholat 5 waktu. Jangan sampai kita meninggalkan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, "Shallu jama'ati tafdulu salati fadhi bisab'ina wa isrina darajah." Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian, dan pahalanya 27 derajat. 27 derajat. Andaikan pahala ini dinominalkan dengan rupiah 27 juta, dengan akal sehat kita, ya, pasti orang semuanya berbondong-bondong mencari, akan menemui, akan menghampiri, yaitu uang 27 juta itu. Ketimbang satu pahala dikerjakan di rumah, kalau dinominalkan rupiah mendapatkan cuma 1 juta, pasti semua orang akan datang ke masjid. Karena lebih menguntungkan, lebih banyak pahalanya. Kalau dinominalkan dengan uang, lebih banyak uangnya. Walaupun taruhannya nyawa, pasti semua orang akan berbondong-bondong untuk datang ke masjid. Masyarul muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencontohkan umatnya bahwa sholatnya di rumah. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah, suruh kumpul para sahabatnya, sahabatku kumpul semua. Kumpulkan kayu-kayu bakar. Datangi orang-orang yang sholat di rumahnya. Lalu kemudian bakar rumahnya. Sampai seperti itu Rasulullah SAW marah. Kalau andaikan seorang laki-laki yang sudah balik Islam, mukallaf, dia sholatnya di rumah tanpa uzur, masih sehat, disuruh sama Rasulullah apa? Suruh sahabatnya bakar rumahnya mereka. Sampai seperti itu Rasulullah marah kepada kita kalau kita sholat di rumah. Masyarul muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Dan sholat berjamaah ini dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Al-Imam Muslim, "Man tawaddo'a bis shalah." Barang siapa yang berwudu untuk sholat, fa asbagil wudu. Kemudian dia menyempurnakan wudunya. Menyempurnakan wudu di sini, wudu jangan cepat-cepat. Wudu dengan tenang, dengan baca bismillah. Jangan sampai anggota-anggota wajib, anggota basuhan wudu yang wajib tidak terkena. Kalau tidak terkena air, tidak tersentuh oleh air, maka wudunya pun tidak sah. Kalau sudah tidak sah wudunya, pasti sholatnya pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasbagil wudu, sempurnakan wudu. Tsumma masa salatil maktubah. Kemudian dia beranjak pergi jalan untuk menuju salat 5 waktu. 5 waktu. Bukan maghrib dan isya saja, tapi 5 waktu. Fasallaha
ma'an nas jama'a fil masjidi. Dia salat bersama manusia dan berjamaah di masjid, ghafarallahu dzunubahu. Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosanya. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu langkah, kalau kita berjalan dari rumah kita niat untuk datang ke masjid, satu langkah itu dihitung 1 derajat. Dinilaikan 1 derajat. Satu langkahnya lagi kita langkah dengan kaki kiri, maka digugurkan kita punya dosa, kita punya kesalahan. Pasti kita punya dosa, banyak dosa kita. Tapi dengan kita jaga 5 waktu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita pun akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga salat 5 waktu, bukan sekedar salat Jumat. Masyarul muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Andaikan manusia, lau ya'lamun nas kana fin nida. Andaikan manusia tahu pahalanya azan, ya, pahalanya untuk memenuhi panggilan azan, maka semuanya orang akan berbondong-bondong datang untuk memenuhi panggilan azan ini. Wasofil awali. Dan andaikan manusia tahu bagaimana fadilahnya, pahalanya orang yang mengisi saf pertama, maka semuanya orang akan mengundi, akan berundi. Bagian saya, semuanya akan berebut untuk saf pertama mengisi. Karena beda pahalanya saf pertama sama saf kedua, saf ketiga sampai saf terakhir. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairus sufufir rijal awwaluha. Sebaik-baiknya safnya laki-laki itu adalah saf pertama. Wa syarrus sufufir rijal akhiruha. Dan yang paling seburuk-buruknya safnya laki-laki itu adalah suka ke belakang. Sempurnakan saf pertama, karena pahalanya itu masya Allah yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat mereka berebut saf pertama. Kecuali kalau sudah full semua, baru mereka mengisi saf-saf kedua. Karena mereka tahu fadilahnya. Bagaimana keutamaannya salat berjamaah, terus mengisi saf pertama. Itu sempurna pahalanya. Masyarul muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Bagaimana kita jaga salat 5 waktu ini? Sebagaimana diriwayatkan Al-Imam Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala ata Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Ada seorang laki-laki yang buta, tunanetra. Faqala ya Rasulullah, maka seorang laki-laki ini berkata kepada Rasulullah, innahu laisa liqa'idun yaq'uduni fil masjidi. Ya Rasulullah, saya ini tidak punya teman untuk menuntut saya berjalan ke masjid. Karena saya buta ya Rasulullah. Saya tidak bisa melihat ya Rasulullah. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka laki-laki yang tunanetra ini, yang buta ini, minta izin kepada Rasulullah. Ayyukhrasalahu fayusalliya fi baitihi farahhasalahu. Seorang laki-laki yang buta ini minta izin kepada Rasulullah. Ya Allah, ya Rasulullah, berikan keringanan ya Rasulullah. Saya ini tidak bisa untuk datang ke masjid karena mata saya buta. Berikan keringanan biar saya sholat di rumah saja. Pahalanya pun dapat pahala berjamaah. Kata seorang sahabat tadi. Apa kata Rasulullah? Hal tasma'un nida bis sholah. Apakah kamu tidak dengarkan azan untuk sholat? Tidak dengarkan enggak panggilan azan untuk sholat? Apa kata seorang laki-laki tadi? Qala na'am. Ya Rasulullah, saya dengar itu azan. Saya dengar itu azan. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada seorang yang buta ini? Qal fa'ajib. Kata Rasulullah, kamu wajib untuk memenuhi sholat berjamaah itu. Ini seorang sahabat yang buta, tidak bisa melihat, tidak ada yang menuntun untuk berangkat ke masjid, tapi disuruh sama Rasulullah berangkat ke masjid, sholat di masjid. Orang buta, kita
sempurna penglihatan kita. Kaki kita tidak lumpuh. Kaki kita sehat. Masa untuk datang ke masjid beberapa menit saja, tidak nyampe 20 menit, kita sudah dapat ridho Allah, sudah dapat pahala begitu banyak. Ketimbang kita tidur di rumah, ketimbang kita happy, ketimbang kita banyak waktu-waktu lalai, kita lalaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Wahai saudaraku semua, sesungguhnya awwalu ma yuhasabu ila yaumil qiyamati as-shalah. Wahai saudaraku semua, yang pertama kali akan ditanya di hari kiamat bukan berapa banyak hartanya, berapa banyak tanahnya berhektar-hektar, berapa banyak uangnya di ATM. Bukan itu yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali akan ditanya di hari kiamat adalah salatnya. Kalau salatnya baik, fa in salat sa'iru amalihi. Kalau salatnya baik, seluruh amalnya akan baik. Puasanya akan baik, sedekahnya akan baik, zakatnya akan baik, silaturahminya akan baik. Semua amal-amal wajib maupun amal sunnah semuanya akan baik. Kenapa? Karena salatnya baik. Fa in fasadat sa'iru amalihi. Kalau andaikan ini salatnya rusak, buruk salatnya, maka seluruh amalannya pun akan buruk. Seluruh amalannya pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan Imam Abu Daud, man taraka salata hatta madha waqtuha udiba finnar hukban wa hukbun thamanuna sanah. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka Allah Subhanahu wa taala akan siksa di dalam neraka selama satu hukum. Berapa lama satu hukum itu? Satu hukum itu 80 tahun. 80 tahun di akhirat. Sedangkan sehari di akhirat 1000 tahun di dunia. Berapa juta tahun kita disiksa di nerakanya Allah Subhanahu wa taala gara-gara satu salat itu. Jadi kalau urusan salat tidak main-main. Jangan main-main. Sampai kata para ulama, kalau andaikan orang tidak sholat, faqad kafara jihar. Jelas-jelas kekafirannya. Karena dia sudah menentang Allah. Memang dia tidak menyakiti saudaranya, tidak menyakiti tetangganya, tapi secara tidak langsung dia sudah menyakiti yang menciptakan tetangganya, yang menciptakan saudaranya, yaitu yang menciptakan seluruh jaga raya ini, seluruh 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Mari bukan sekedar memenuhi salat Jumat. Salat Jumat itu pun wajib. Bagaimana salat yang wajib pun, salat 5 waktu ini kita tunaikan, kita kerjakan, kita laksanakan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, man shalla isya fi jama'ati. Barang siapa yang salat isya dengan berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, sama dia berdiri setengah malam dia salat sunnah. Pahalanya itu kalau orang mendatangi salat isya, itu pahalanya sama dengan orang dari maghrib, selesai maghrib salat sunnah sampai isya, habis salat isya salat sunnah lagi sampai jam 12.00. Jam 12 itu pahalanya baru menandingi pahala 4 rakaat ketika berjamaah di masjid. Wa man shalla subha fi jama'ati. Barang siapa salat subuh dengan berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, faka'annama shalla laila kullahu. Sama dia salat saat malam suntuk, sepanjang malam. Ada yang kuat? Tidak ada yang kuat. Dari maghrib kita sholat sunnah sampai jam 12 saja kita tidak kuat. Apalagi kita mau sholat sunnah, dari maghrib sholat sunnah terus habis sholat isya sholat sunnah lagi sampai menjelang azan subuh, itu pun tidak ada yang kuat. Tapi pahalanya sama dengan orang menghadiri sholat subuh, 2 rakaat sholat subuh dengan berjamaah. Rakaatul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaatnya fajar lebih baik dunia serta isinya. Kita tahu dunia ini isinya apa? Banyak sekali isinya. Tidak usah kita punya dunia terlalu besar. Kita punya satu kota bau-bau saja nih, milik saya semua.
yang lain kontrak, itu sudah luar biasa bangkanya. Tidak usah, tidak ada juga orang yang punya satu kota Bau-Bau ini. Satu wilayah Batu Ambari saja, itu pun tidak ada. Orang beberapa hektar saja tanah sudah lebih biasa bangkanya. Sudah biasa, luar biasa, gelegeknya luar biasa. Apalagi kita lebih baik 2 rakaat sholat subuh, itu lebih baik dunia serta isinya. Itu dipandang Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita tahu nilainya, pasti semua orang berbondong-bondong tidak akan meninggalkan sholat subuh itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memegang sholat ini sampai di akhir hayat kita, dan kita pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya amalan meninggal dalam keadaan sempurna, kita punya rukun Islam termasuk sholat kita. Jangan sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita punya amalan ada satu yang cacat, yaitu sholatnya, maka seperti tadi semua pun akan rusak. Mudah-mudahan amal kita di akhirat nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun matinya dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim, wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتوشنا وتدرنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. الحمد لله. Ibadallah usikum nafsi bitaqullah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Aqimis shalah.